Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Sana dari kelas MN21E dengan nomor NIM 202100800801. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sesi 15 mata kuliah pemasaran berkelanjutan dengan tugasnya yaitu adalah merancang ide bisnis plan. Dengan ide bisnis plan-nya adalah Eco Harmony Market. Yang pertama itu ada table of content. Konten yang pertama itu ada ide bisnis, yang kedua adalah rencana bisnis, yang ketiga itu adalah jasa layanan dari Eco Harmony Market. Yang keempat itu ada strategi mencari modal, kelima adalah strategi pemasaran, keenam adalah target pasar yang dituju, dan yang ketujuh adalah timeline bisnis. Untuk yang pertama itu ada ide bisnis. Ide bisnisnya itu adalah Eco Harmony Market. Eco Harmony Market adalah sebuah platform pemasaran berkelanjutan yang menggabungkan aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Eco Harmony Market juga bertujuan untuk menjadi platform daring yang memfasilitasi perdagangan produk berkelanjutan dari produsen lokal kepada konsumen yang peduli terhadap keberlanjutan. Kami tidak hanya menyediakan tempat belanja, tetapi juga membentuk komunitas yang berfokus kepada keberlanjutan, memberikan informasi transparan, dan mendukung inisiatif sosial lokal. Yang kedua itu ada rencana bisnis. Untuk rencana bisnis itu ada 3, yaitu adalah modal bisnis, pendapatan, dan kemitraan. Untuk modal bisnis yaitu menerapkan model pasar daring yang memungkinkan produsen untuk membuka toko online dan konsumen dapat menemukan berbagai produk. Untuk pendapatan, menghasilkan pendapatan dari komisi penjualan, iklan, dan program keanggotaan premium. Untuk kemitraan, membangun kemitraan dengan produsen lokal dan lembaga nirlaba untuk mendukung keberlanjutan dan inisiatif sosial. Dan yang ketiga itu ada jasa layanan Eco Harmony Market. Untuk jasa layanan Eco Harmony Market itu terdiri dari 3 bagian, yaitu ada platform e-commerce berkelanjutan, program sosial, dan informasi keberlanjutan. Untuk platform e-commerce berkelanjutan yaitu membantu produsen lokal menjual produk berkelanjutan secara online. Untuk program sosial, menyelenggarakan program sosial seperti pelatihan kerja dan pendidikan lingkungan. Untuk informasi keberlanjutan, menyediakan informasi transparan tentang praktik keberlanjutan dan rantai pasok produk. Untuk yang keempat itu ada strategi mencari modal. Strategi mencari modal di sini terdiri dari 2, yaitu
investor berkelanjutan, dan crowdfunding. Investor berkelanjutan mencari investor yang berbagi visi tentang keberlanjutan dan memahami potensi ekonomi dan sosial dari model bisnis ini. Dan yang crowdfunding melibatkan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekoharmoni market melalui kampanye crowdfunding. Untuk yang kelima, ini ada strategi pemasaran. Untuk strategi pemasaran, itu yang pertama itu ada konten edukasi. Dalam konten edukasi, yaitu tugasnya membuat konten edukatif tentang keberlanjutan, memperkuat merek sebagai pemimpin pemikiran di industri ini. Dan yang kedua itu ada media sosial, yaitu memanfaatkan platform media sosial untuk membangun komunitas, mempromosikan produk, dan berkomunikasi langsung dengan konsumen. Dan yang ketiga itu ada kemitraan, yaitu berkolaborasi dengan influencer keberlanjutan, organisasi lingkungan, dan komunitas berkelanjutan untuk meningkatkan visibilitas. Untuk target di pasar yang dituju oleh ekoharmoni market ini terdiri dari dua, yaitu konsumen berkelanjutan dan produsen lokal berkelanjutan. Untuk konsumen ini yaitu individu yang peduli terhadap dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari pembelian mereka. Dan untuk produsen lokal itu adalah usaha kecil dan produsen lokal yang mematuhi praktek keberlanjutan. Untuk timeline bisnisnya yaitu yang bagian ke-7. Yang pertama itu untuk bulan pertama sampai bulan ketiga terdiri dari riset dan pengembangan platform, pengumpulan data produsen lokal, dan perekrutan tim. Sedangkan untuk bulan ke-4 sampai ke-6 direncanakan yaitu adalah peluncuran beta platform, peningkatan berdasarkan umpan balik pengguna. Dan untuk bulan ke-7 sampai bulan ke-12 atau yaitu setahun, ekoharmoni market ini direncanakan untuk berekspansi produk dan layanan, peningkatan strategi pemasaran, dan pembangunan komunitas. Dan untuk tahun ke-2 sampai ke-3 dan seterusnya, ekoharmoni market ini direncanakan untuk fokus pada pertumbuhan keanggotaan, kemitraan yang lebih besar, dan ekspansi regional. Di ekoharmoni market ini, kami percaya bahwa setiap pembelian adalah kesempatan untuk menciptakan perubahan positif. Bersama kita membentuk harmoni antara keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Baik, hanya sekian dari presentasi yang saya bisa berikan. Mohon maaf jika masih ada banyak kekurangan ataupun kesalahan kata yang saya ucapkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.